yang kami cintai, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri atau di luar negeri sana, yang alhamdulillah kami dapat informasi ada beberapa perkumpulan yang ada di luar sana yang rutin mengikuti pengajian ini, khususnya saudara-saudara yang ada di Taiwan, yang mereka juga membuat sebuah perkumpulan seperti ini, didengar oleh mereka yang di sana sambil bekerja, dan juga saudara-saudara kita yang di tempat lain. Semoga pertemuan kita ini, di acara ini, bergabungnya kita di acara ini adalah hakikatnya benar-benar kita bergabung dengan rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upaya lahir kita ini adalah rasa bergabung kita, rasa sambung kita dengan batin kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di majelis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari ini. Kita masih dengan kitab Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan dan disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita juga masih di dalam bab Ar-Raja, harap. Bagaimana kita selalu berharap kepada Allah, membesarkan harapan kita kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan kepada siapapun yang berharap. Adapun harapan yang kita tujukan kepada manusia sesaat terkabul dan sesaat tidak terkabul, sesaat terpenuhi dan sesaat tidak terpenuhi. Akan tapi yang sungguh-sungguh berharap kepada Zat yang Maha Kuasa, maka begitu mudahnya bagi Allah untuk mengkabulnya. Dan berharap pengampunan dari Allah yang Maha Pengampun, sebesar apapun dosa itu Allah akan ampuni. Akan tapi yang menjadi permasalahan adalah tipisnya harapan kita. Dikit-dikit prasangka buruk kepada Allah dalam urusan apapun. Khususnya urusan dunia yang sudah dijamin oleh Allah, kadang kita masih prasangka buruk kepada Allah. Sehingga seolah-olah kita berkata kepada Allah, ya Allah, Engkau tidak akan mampu memberiku makan. Lah kita ini kurang berharap dan bergantung kepada Allah secara sesungguhnya. Maka dari itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab Raja ini panjang sekali. Sampai tidak selesai. Bahkan ini nanti setelah kita selesai dari bab Raja, Imam An-Nawawi mengulang lagi dalam bab Fadlul Raja, keutamaan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan lagi, mengulang lagi antara khauf dengan raja, dikumpulkan lagi dalam satu bab oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Sebab orang yang tidak berharap kepada Allah atau yang kurang harapannya kepada Allah, ada dua model manusia. Yang pertama adalah manusia yang putus asa. Orang yang putus asa, dia masuk atau berkohnya iblis. Dia adalah bersama iblis. Dan keputusasaan ini berangkat dari kesombongannya atau karena kebodohannya. Tidak tahu kalau Allah Maha Pengampun atau sombongnya. Kalau iblis sombong. Di saat disuruh sujud kepada Sayyidina Adam alaihissalam, ternyata tidak mau. Ditegur oleh Allah, ditegur oleh malaikat, ditegur bukan malah mengatakan, ya sudah aku mohon maaf ya Allah. Tidak. Malah berhujah, ana khairun minhu, aku lebih bagus. Ini orang sombong. Sehingga Imam An-Nawawi mengingatkan bahwasanya, kalau kelasmu kelas iblis, gak bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah. Putus asa. Ketahuilah sebesar apapun dosamu, sudahlah, ayo ngadep kepada Allah. Dan jangan banyak alasan kayak iblis. Iblis itu sudah dikatakan beralasan. Fasajadu illa iblis, semua pada sujud illa iblis. Model kayak begini ini kelas iblis. Kalau sudah salah, insafi saya salah, ngadep kepada Allah, Allah membuka pintu maaf selebar-lebarnya. Ini yang dikhawatirkan orang zaman sekarang, banyak berhujah. Dengar fatwa mengatakan ini haram, itu repot banget. Mencari celah-celah, berhujah. Sudah, sekarang kita belajar insyaf. Berharap kepada Allah dengan membangun insyaf. Allah Maha Pengampun. Sudahlah, katakan itu dosa, selesai. Haram, haram. Ulama mengatakan haram, ulama mengambil ilmu daripada Al-Quran, hadis, dengan ilmu yang mereka dengar. Tinggal aku menghadap kepada Allah saat ini, karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha luas dengan rahmatnya. Jangan berhujah. Menjadi masalah adalah sudah salah berhujah. Sudah salah berhujah.
Misal, semoga yang sudah pakai kerudung dan menutup aurat adalah hatinya juga baik. Ada hujah zaman sekarang misalnya, jalankan syariat Nabi Muhammad, dicintai oleh Allah dan Anda dimuliakan di diri Anda, rumah tangga Anda, masyarakat Anda. Tidak ada penghinaan kepada siapapun. Sebab siapapun dari manusia bisa bersalah kecuali Nabi. Anda bukan Nabi, wahai saudariku, dimanapun Anda berada. Misalnya yang belum pakai kerudung. Jika ada seorang wanita belum mengenakan kerudung tapi insaf di dalam hatinya, ini adalah pelanggaran, aku salah. Lalu setiap hari memohon kepada Allah, Allah akan singkirkan sebab dia tidak pakai kerudung. Pakai kerudung atau lingkungannya tidak baik, pindah oleh Allah kepada lingkungan yang baik, sehingga dia mengenakan kerudung menutup aurat. Yang menjadi masalah adalah dengan kesombongannya kayak iblis. Yang penting kan hatinya. Yang penting kan hati. Sudah begitu, tidak cukup menjelekan orang lain. Itu pakai kerudung, gunjing orang loh. Kenapa sibuk dengan orang lain? Ini adalah kelas-kelas iblis. Kalau sudah engkau melanggar, sudah katakan, aku melanggar. Aku mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, yang saat ini bekerja di tempat yang haram, ada rentennya, ada macam-macamnya. Adukan kepada Allah, ya Allah, aku berada di kubang kehinaan. Angkat kami dari kehinaan ini, ya Allah. Muliakan kami, sudahlah. Adukan kepada Allah, selesai. Jangan banyak berhujah. Ini karena darurat, karena keadaan, karena. Itu kelas iblis. Padahal sudah dikasih tahu Allah bahwa pengampun, ngadu kepada Allah dan Allah Maha Kuasa. Mudah untuk mengangkatmu dari kehinaan ini. Yang berada di kumbang kehinaan, kerja aja haram, bagi Allah pun mudah untuk mengangkatnya, menjadikan dia kaya dengan yang halal. Permasalahannya adalah ini. Kita banyak berhujjah. Ya sudah, kadang-kadang sudah berpuja, nyalakan orang lain. Itu juga. Itu dianggap salah oleh para ulama, sudahlah kita insyafi. Setiap hari mohon maaf ya Allah, ampuni kami. Tapi aku susah meninggalkan kemungkaran itu ya Allah. Jauhkan dan terus mengadu kepada Allah. Ada sebagian para ahli tarbiyah menyebutkan ada orang yang baru dikabul setelah 2 tahun. Ngadu. Saya berada di kubang kehinaan ini Allah, aku di kubang keharaman, aku di kubang dosa ini Allah, angkat kami. Tidak beralasan. Diangkatku. Kalau tidak ngaku kan bikin pekel itu. Ketika dengan manusia saja. Ini sudah salah, gak mau ngaku, banyak beralasan. Dan hukuman Allah berat. Maka lihat, Allah buka pintu maaf kepada siapapun yang mengaku. Jadi ayo kita sadar. Yaitu tadi, ada sebagian saudari-saudari yang belum mengenakan kerudung, seharusnya dia insaf mengadu kepada Allah, ya Allah, aku saat ini belum bisa pakai kerudung karena lingkunganku, karena kerjaanku, karena ini ya Allah, kapan aku bisa? Lihat, terus ditanamkan makna kesadaran ini, keinsyafan ini. Fatimah Zahra sangat menjaga menutup aurat. Sayyidat Fatimah Zahra menutup auratnya. Bahkan beliau sangat malu dan pemalu menutup auratnya. Bahkan setelah meninggal pun berharap tidak ada orang yang bisa melihat lekuk tubuh beliau. Jadi orang yang mengatakan saat ini, anak-anak gadis saat ini yang mengatakan yang penting kan hatinya. Berarti seolah-olah mengatakan Siti Fatimah Zahra hatinya tidak baik. Sehingga dia perlu menutup aurat mereka dengan seperti itu. Sadari wahai adik-adikku yang kucintai. Sadari sudahlah itu. Tapi untuk bisa mendapatkan ini, masuki pintu raja ini. Berharaplah kepada Allah yang bisa merubahmu. Dan jangan dengan kesombongan gayanya iblis. Termasuk yang lain punya pekerjaan haram. Banyak saudara-saudara kita yang hadir di majelis ini. Dulu adalah di kubang keharaman. Mendengar dan terus setelah mendengar seperti ini. Berusaha. Tiba-tiba, Buya, alhamdulillah saya sudah mentas, saya sudah pindah dari tempat yang ini. Puji syukur. Berapa tahun? Ada 6 bulan, ada 1 tahun. Berusaha. Yang penting jangan sombong jadi kayak iblis gitu. Sudah selesai. Siapapun, ayo akui. Jangan memandang orang lain dulu. Saya ini. Maka biarin. Sudahlah biarin. Kita maksiat juga nggak apa-apa kan Allah. Ini juga salah. Maka nanti dikumpulkan lagi. Antara harapan dengan rasa takut harus seimbang. Tapi ini. Baca ini dibesarkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, diperbanyak karena apa? Banyak orang kepleset. Yang pertama adalah dengan kesombongan, yang kedua adalah dengan kebodohannya. Sampai kadang ada guyonan. Kalau orang sudah awam itu membiarkan dengan keawamannya. Sehingga kalau suruh belajar benar, Allah anaknya orang. Nah, banyak salah mendidik ini. Ada orang berkata kalau sudah orang awam dipikir sudah awam selamanya. Disuruh belajar yang benar, sudahlah. Nah, itu kan anaknya kiai, bakal jadi kiai. Kalau kita mau orang kecil, tetap orang kecil. Jadi ini. Lihat, dia itu kebodohan. Bahasanya Allah bisa mengangkat siapapun yang dekat kepada Allah.
Innalladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang sungguh-sungguh bisa diangkat oleh Allah, dimuliakan siapapun dia. Biarpun kemarin anaknya perampok, anaknya penjahat, tapi tobat sadar dan biasa kamu jadi apa, Nak? Mondok hanya sekedar ya mondok saja. Tidak ada cita-cita aku menjadi ulama yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini juga hilangnya harapan. Padahal Allah Maha Kuasa. Yang menjadikan Imam Syafi'i besar bukan karena kehebatan Imam Syafi'i, karena kuasa Allah. Dan Tuhan kita sama Tuhannya Imam Syafi'i. Maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala.